Kita akan bahas sebenarnya saya gunakan materi yang sudah saya share di Google Classroom. Teman-teman juga sudah punya sendiri atau Anda bisa lihat. Saya hanya akan menjelaskannya di sini. Kemudian ini saya ambil dari modulnya yang saya share. Nanti mungkin akan ada perbaikan sana sini ya, karena memang belum difinalisasi. Belum sempat untuk difinalisasi. Kita mulai dari akuntansi kantor pusat dan cabang. Sebelumnya saya ingin cerita kenapa muncul pembahasan ini. Saya mulai ngajar AKL 2 itu di 2016 ya, 2016. Sebelumnya dari 2014 itu saya fokusnya hanya di manajemen keuangan dan cost accounting ya, dan cost accounting 2013 akhir 2014 awal ya, 14 15 sebelum saya full pindah ke kampus TAN. Ya, saya menikmati mata kuliah kalau manajemen keuangan karena memang saya konsentrasi di finance. Jadi oke. Kemudian pas kemarin ada yang ikut ini nggak? Ikut lomba trading nggak yang di Atmajaya? Bukan kelas ini ya. Mungkin udah kemarin karena saya bimbing udah paham ya. Namun saya akan lanjutkan lagi. Kemudian di 2013 itu saya mulai masuk ngajar manajemen keuangan ya. D4 setelah dibekukan PKN STAN nggak nerima mahasiswa, kemudian mulai nerima mahasiswa, saya mulai mengajar itu untuk D4-nya. D4 alih program. Saya ngajar itu, kemudian setelah ada mahasiswa, saya mulai ngajar tambahnya cost accounting. Waktu itu saya itu pernah mengusulkan, ini sebenarnya nggak terlalu nggak usah di record juga nggak apa-apa, cerita dulu. Mengusulkan untuk teman-teman di akuntansi, kantor pusat, ya kantor pusat di sini, kita ingin melihat tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk atau membuat laporan gabungan. Kalau di dalam hubungan anak dan bapak, kita membuat laporan konsolidasi, sedangkan kalau di hubungan antara pusat dan cabang, kita akan menggunakan atau membuat laporan gabungan. Di dalam laporan gabungan, maka nanti dia akan berisi gabungan dari kantor pusat ya, KP ditambah dengan cabang 1, cabang 2, dan seterusnya. Jangan lupa plus minus nanti adjustment dan eliminasi. Karena ada kemungkinan antar cabang, kemudian kantor pusat dan cabang itu melakukan transaksi inter company. Bukan inter company ya, inter branch ya, inter branch. Sebenarnya dari sisi cabang atau saya sebut dengan branch ya, branch di sini itu ada dua tipe. Ya. Tipe yang pertama ini adalah tipe yang dia merupakan perpanjangan kantor pusat ya, perpanjangan home office, kantor pusat home office, dan branch yang diberikan otonomi. Jadi kalau Pemda kan dia diberikan otonomi, maka dia cenderung akan membuat laporan keuangan tersendiri. Sedangkan kalau kantor cabang yang sifatnya dia adalah perpanjangan tangan, dia cenderung dia nggak akan bikin laporan keuangan sendiri. Biasanya hanya laporan atau bentuk laporan ya, bukan laporan keuangan. Jadi kita harus membedakan antara
laporan keuangan dan laporan manajemen. Jadi kalau yang di cabang, ya biasanya dia nggak akan bikin laporan keuangan, tapi laporan manajemen. Ya, bentuknya agak berbeda. Di sini, pada saat dia perpanjangan dari home office, nanti penugasannya itu berarti akan sama dengan penugasan dengan tupoksinya kantor pusat. Jadi di sini tupoksi biasanya sama dengan kantor pusat. Kalau di sini biasanya ada perbedaan, ya, ada tambahan penugasan lainnya atau diberikan kewenangan lainnya. Misalnya seperti ini. Kalau tadi contohnya Bank Mandiri ya. Bank Mandiri kantor pusat dia membuka cabang di Bintaro. Pasti apa yang menjadi tupoksinya kantor pusat dari dia nyimpan duit, kemudian menyalurkan kredit, kemudian investasi, dia juga akan ada di akan dilayani di kantor cabang. Namun nasabah tidak mungkin melakukan kegiatan di luar dari yang ada di Bank Mandiri. Misalnya Bank Mandiri dia hanya melayani kredit dari Bank Mandiri. Anda datang ke Bank Mandiri, kemudian Anda minta, boleh nggak saya kredit Bank BCA, namun di Bank Mandiri? Nggak mungkin bisa. Namun kalau Anda melihat cabang penjualan motor atau penjualan mobil, contohnya aja kalau di Bintaro itu yang dekat Giant ya, saya tahunya karena di sekitar situ ada Kia baru. Namun di Kia tersebut ternyata dia juga melayani perawatan mobil selain Kia. Dia menerima Nissan, dia menerima Datsun. Jadi ada kewenangan lain yang diberikan ke cabang tersebut. Anda boleh yang penting bisa menghasilkan uang, Anda boleh melakukan apapun. Biasanya seperti itu. Maka ada kewenangan tambahan yang diberikan ke branch. Jadi kalau yang dia perpanjangan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain di luar jalurnya. Kalau yang dia diberikan kewenangan, maka dia boleh melakukan hal yang lainnya. Contoh lain, motor ya. Kalau yang pernah saya tahu ya Honda ke cabang Honda. Biasanya dia ada perawatan, ada penjualan. Pada saat Anda melihat perawatan, padahal Honda kan juga punya oli Honda sendiri. Namun kenapa dia masih jual oli merek lain? Itu adalah beberapa hal yang menjadi hal yang tidak sesuai dengan kantor pusat. Kalau kantor pusat biasanya dia nggak akan jualan produk lain. Namun kalau cabang, biasanya akan diberikan yang penting kamu dapat menghasilkan return yang tinggi, boleh kamu melakukan apapun. Ini beberapa hal yang menjadikan akuntansi kantor cabang ini penting gitu pada saat adanya penugasan tambahan atau adanya otonomi tambahan yang diberikan kepada cabang. Saya pernah ngawasin perusahaan di di Indonesia ikut pernah ikut bantu ngaudit juga. Jadi waktu saya tingkat 3 itu pernah dulu Bank BNI, kita bantu ngaudit Bank BNI, kemudian pernah bantu ngaudit Sosro pernah dekat rumah saya pernah bantu ngaudit di sana. Jadi
selama KTTA kan, kalau zaman saya dulu kan KTTA kan full libur kan. 4 bulan itu libur. Jadi kalau sekarang kan tetap masuk kuliah ya. Kalau zaman dulu enggak, kita libur karena mata kuliah kita dipadatkan. Jadi kalau sekarang kan satu semester hanya 4, hanya 4, hanya 5. Kalau zaman saya bisa sampai 8 mata kuliah. Jadi kita full, beda sama sekarang. Namun kita ada waktu untuk tadi bikin kata waktu 4 bulan itu sambil nunggu penempatan dulu juga kita gunakan untuk kerja. Ya. Bank BNI saya pernah itu saya lihat perbedaan. Ternyata kalau di bank itu lebih enak. Kenapa lebih enaknya? Karena satu jalur udah terintegrasi. Namun pada saat eh, kita ngecek yang perusahaan cabangnya itu diberikan hal yang berbeda, ternyata sedikit lebih rumit. Itulah beberapa hal yang menjadikan akuntansi kantor cabang itu menarik, ya menarik. Namun kalau Anda melihat yang perusahaannya sudah besar banget ya udah terintegrasi. Namun kalau yang masih sedang-sedang biasanya akan ada akuntansi kantor cabang. Juga beberapa hal yang membuat ya kita perlu sih untuk belajar akuntansi cabang. Berikutnya adalah pada saat sudah ada sistem terintegrasi, maka pembukuannya pun akan berbeda. Nanti kita bahas di bawahnya ada pembukuan. Ada yang dilakukan hanya di kantor pusat saja, ada yang di HO dan di branch, ada yang cukup di branch. Kalau yang HO tadi biasanya yang perpanjangan ya, yang isinya dia sudah terintegrasi ya. Sedangkan kalau HO dan branch itu dia cenderungnya adalah branch-nya nggak banyak, branch-nya misalnya hanya dikit, kemudian transaksinya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena di sini ada copy. Artinya gini, cabang dia nyatat, HO juga nyatat untuk transaksi yang sama. Nanti di akhir tahun atau di akhir periode dilakukan verifikasi. Ini sangat banyak waktu yang dibutuhkan, kemudian ada duplikasi pekerjaan, misalnya akan ada inefisiensi. Sedangkan kalau untuk yang catat di cabang, cenderungnya dia ada diberikan kewenangan. Tadi ada kewenangan tambahan. Kemudian misalnya cabangnya bisa banyak, bisa sedikit, namun transaksinya bisa sangat banyak. Tidak mungkin untuk dilakukan double pembukuan HO maupun branch. Pada saat pembukuannya dilakukan di branch, maka nanti kita akan bikin laporan gabungan. Kalau yang di HO kan sudah terintegrasi, ada masalah. Yang HO dan branch ini akan dilakukan verifikasi atau pembandingan antara catatan di branch dengan catatan di HO. Kalau branch perlu dilakukan laporan gabungan. Artinya nanti kita akan belajar yang di sini bahwa pembukuan dilakukan oleh branch. Jadi kita tahu kapan kita menggunakan laporan gabungan itu pada saat pembukuannya dilakukan oleh branch. Anda pernah datang ke bank nyetor uang, apakah kasirnya dia melakukan penjurnalan? Ya, dia hanya akan ada input saja dia. Ada input, ada setoran dan sebagainya. Nanti yang mengolah ke dalam laporan keuangan sistem. Dia sudah akan terintegrasi dengan pembukuan di pusat. Sehingga saldo Anda sudah terotomatisasi, sudah ada di pusat. Jadi Anda ngambil dimanapun bisa. Namun kalau yang nyatat laporan branch, kemudian hanya branch saja, kemudian misalnya Anda nabung di koperasi,
Koperasinya punya branch di tempat lain. Tapi branch-nya itu nyatetnya sendiri, tidak terintegrasi. Atau Anda ngambil di branch yang lain, belum tentu Anda bisa. Zaman saya dulu, nggak tahu teman-teman pernah ngalamin atau enggak, Pos Indonesia itu menyelenggarakan tabungan. Semasa itu tabungannya, kemudian kalau kita nabung nanti bukan di print ya, namun tulisannya seperti di atas kertas khusus ya, tulis tangan. Kemudian kalau misalnya kita mau ngambil uang di kantor pos lain, itu syaratnya agak lama, prosesnya lama, kita harus ngelampiri macam-macam ya. Itu kenapa tidak terintegrasi. Cabang nyatat sendiri, cabang lain juga nyatat sendiri, sehingga pada saat kita melakukan transisi tempat lain, kita akan menjadi hal lebih ribet. Branch, ya. Kalau branch biasanya tujuannya kan dia untuk ekspansi, di branch dia ekspansi. Kalau agen dia khususnya itu adalah untuk marketing. Bagaimana dia bisa meningkatkan marketingnya. Sedangkan kalau branch itu tidak hanya sekedar marketing saja dan lain-lain. Cabang dia juga selain marketing dia juga melakukan customer service. Dia juga melakukan purna jual dan lain-lain. Tapi agen kan dia nggak bisa. Ini hanya marketing saja. Kemudian kalau branch dia kan resmi. Ya resmi artinya dia adalah satu entitas. Ini kan branch ini berarti satu entitas dengan kantor pusat. Sedangkan kalau agen, ya agen di sini, dia adalah institusi entitas tersendiri yang terpisah dari perusahaan. Biasanya menggunakan sistem kontrak. Ya. Agen dia akan mendapatkan fee atau mendapatkan selisih harga. Kalau pernah teman-teman jadi agen, misalnya nanti kan akan diberikan harga dari saya segini, nanti kamu jual harga segini. Selisihnya itu akan menjadi hak dari agen. Kalau di online shopping itu seperti apa ya namanya ya? Ya saya lupa namanya. Reseller ya, seperti reseller. Oh, bukan reseller, apa ya sistemnya ya? Jadi kalau agen itu kan cenderung dia tidak punya barang sendiri. Dropshipper ya, dropshipper. Jadi jual dari dia, namun yang ngirim dari pihak lain. Ya, ini adalah contoh dari agen. Kita nanti dapat selisih harga atau kita dapat fee tertentu, persentase tertentu. Dan apa yang dilakukan agen itu sebenarnya entitas yang terpisah dari perusahaannya. Beda dengan cabang. Kalau cabang, karena dia satu entitas ya, apa yang dilakukan cabang itu akan melibatkan secara legal dengan perusahaan pusatnya. Sedangkan kalau yang agen itu kan belum tentu dia terlibat secara legal, secara hukum dengan kantor pusatnya. Dia hanya kontrak saja. Kontraknya hanya di pemasaran. Agen misalnya ada beberapa target ya, beberapa target. Sehingga kalau target tidak terpenuhi, biasanya dia akan diputus kontrak. Beda dengan cabang. Kalau cabang kan, kalau nggak sesuai target, dia juga nggak akan diputus kan. Nggak mungkin, udah kamu pergi aja kan nggak. Cabang tetap perusahaan itu sendiri, paling hanya ditutup. Namun tidak akan diputus kontrak. Karena brand adalah aset dari perusahaan.
Kita sudah bisa bedain antara agen dan kantor cabang. Jadi agen itu sesuatu yang terpisah ya. Pada saat kita fokus ke agen dulu, agen dia karena dia adalah ekspansi market, maka agen menjalankan tugasnya dengan biaya perusahaan. Biasanya digunakan sistem petty cash atau impress fund di sini. Ini kalau masih ingat ya, petty cash kan di pengantar ya maksudnya ya. Ya, kita menggunakan sistem voucher system yang ada impress system. Kalau impress fund system di sini atau petty cash yang pakai sistem impress, maka bisa akan diberikan modal kerja dengan jumlah tertentu. Kemudian nanti setiap periode dia akan melakukan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukannya. Untuk dilakukan pengisian kembali. Inilah sistem dari operasi agen. Agen tidak menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang dilakukan. Kenapa? Karena agen cenderungnya dia hanya apa ya? Pesanan saja, pesanan, sedangkan seperti tadi dropshipper ya. Kemudian yang kirim dari pihak lain, atau saya sebut dengan home office ya. Karena yang punya barang kan home office. Ini adalah agen. Jadi dia tidak akan membuat pembukuan terkait dengan jual beli produknya kantor besar. Dia hanya menerima pesanan, kemudian pesanan dia disampaikan ke perusahaan yang akan melakukan pengiriman barang. Oke, misalnya ada agen apa ya? Agen mobil ya, agen mobil misalnya. Anda beli mobil melalui agen, nanti barangnya itu tidak akan dikirim oleh agen. Agen dia akan ngambil dari kantornya. Dan agen akan dapat fee tertentu, persentase tertentu. Agen nggak punya barang di rumah, dia punya adalah sampel saja. Saya pernah beli buku ya, buku dari agen dikasih sampel buku, oke, kemudian saya beli. Saya tunggu-tunggu katanya dari Jakarta katanya cepat ya, sehari sampai. Ternyata yang ngirim dari Bandung. Itu adalah benar agen. Dia bilang tadi sampel, kemudian barangnya dikirim dari penerbitnya di Bandung. Nah, salah satu contoh dari bentuk agen. Sekarang bagaimana dengan akuntansinya? Akuntansi ini bukan akuntansi untuk agen, namun akuntansi agen oleh kantor pusat. Jadi pembukuannya itu oleh kantor pusat atau HO, home office-nya. Kantor pusat pertama kan dia akan diberikan modal kerja. Maka kantor pusat akan memberikan modal kerja buat agen. Maka dia akan menjurnal working fund pada cash. Kalau di pengantar kan ini petty cash kan, petty cash pada cash. Kemudian pada saat dia dipertanggungjawabkan, maka akan di expense-nya apa saja. Kemudian pada cash. Ini pengisian kembali. Jadi supaya dana petty cash tetap sebesar 1.000. Kalau ada selisih, nanti kan ada cash out and over. Kalau masih ingat ya, kalau masih ingat. Artinya sampai di sini. Untuk agen sampai dengan petty cash-nya. Kemudian dalam menjalankan
pekerjaannya sebagai marketingnya, maka dia akan diberikan sampel. Sampel bisa ngambil dari inventory, kemudian dicap sampel, tidak diperdagangkan, tidak diperjualbelikan. Maka nanti akan dijurnal oleh kantor pusat sebagai agensi sampel dan mengurangi inventory. Agensi sampel apa? Dia aset. Ini aset. Jadi yang namanya agensi sampel itu apa? Aset atau expense? Ini aset. Kenapa? Karena dia hanya mengalihkan, mentransfer, mereklasifikasi inventory menjadi sampel. Kemudian bagaimana pada saat dijual? Pada saat agen mampu mendapatkan pesanan, maka nanti perusahaan, kantor pusat, dia akan mencatat AR pada sales, namun diberikan simbol agen di sini. Kenapa? Ini untuk menunjukkan identifikasi siapa penjualan tersebut dari pemesanannya agen siapa. Kenapa? Untuk dapat dibayarkan fee-nya, untuk melihat kinerja dari agen. Ini COGS, ini sama ya, kalau kita pakai metode perpetual. Kemudian pada saat dilunasin, ya, tulis cash pada account receivable. Bagaimana dengan transaksi pada saat ditutup? Nah, ini kita ngomongin closing entries. Di pengantaran Anda diajarkan kita akan menutup expense IS pada expense, kemudian kita menutup revenue pada income summary, kemudian selisih income summary-nya nanti akan masuk ke return earning. Benar ya? Kemudian dari transaksi di atas kita akan bisa melakukan closing. Di agen closingnya nanti bukan dalam bentuk income summary, namun pada income saja. Kenapa? Nanti terakhirnya baru dimasukkan ke dalam income summary. Baru nanti kita gabung dengan agen-agen yang lain. Jadi di sini income 1.200 kita tutup, ya salesnya kita tutup income agensi A. Kemudian kalau ada 5 agen, ini nanti kita akan bikin seperti ini sebanyak 5. Kemudian expense-nya ada COGS 800 dan ada expense tadi di atas sebesar 200. Kemudian selisih income dan income di sini 200. Maka di sini income agency A pada income summary. Namun nanti income summary di sini akan dijumlahkan semua agen. Misalnya ada 5 agen, kemudian income-nya agen 1, B, C, D, E dijumlahkan, kemudian baru kita tutup ke jurnal yang ini. Income summary pada return earning. Ini kan baru agen A ya. Ini kan ada agen B, agen C, agen D, agen E. Kemudian setelah dapat income summary-nya dijumlahkan baru ditutup ke dalam return earning. Bagaimana dengan penyesuaiannya? Kan sebelum closing kita ada adjustment. Tadi kita punya sampel itu sebesar berapa? Kemudian di akhir periode masih 150. Maka kan kita perlu melakukan adjustment.
Kalau misalnya pernah dapat sampel, jadi kalau misalnya, oh ya, saya pernah jadi agen minyak minyakan lah, minyak tradisional dari kampung ya. Itu nanti kita diberikan beberapa sampel. Kemudian sampel itu kan kita akan berikan ke calon customer kita. Itu kan pasti artinya sampel kita itu akan berkurang. Pada saat sampel kita berkurang, kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Inilah jurnal penyesuaiannya. Punya 200, kemudian tinggal 150. Maka kita perlu advertising expense pada agency samples. Sama seperti supplies expense pada supplies. Ini sama. Ini kan jurnal pengantar semua, pengantar akuntansi semua. Cuma beda peruntukannya saja. Ada pertanyaan sampai di sini untuk akuntansi agen. Nah, kita lagi sekarang ke kantor cabang. Tapi kantor cabang sudah ya, kita tahu bahwa kantor cabang eh, ada yang berpanjangan, ada yang dapat otonomi. Kemudian kalau untuk operasi kantor cabang itu juga biasanya menggunakan sistem interest fund. Ya, cabangnya kan diberikan, ini sama dengan petty cash kalau di kantor cabang ya. Kantor cabang diberikan kewenangan untuk membayar secara cash ya, atas transaksi-transaksi yang tidak reguler. Kalau yang reguler biasanya akan dibayarkan oleh kantor pusat, misalnya pajak tanah, kemudian apalagi ya, pajak dari kendaraan yang sudah reguler itu biasanya akan dibayar oleh kantor pusat. Namun kalau misalnya ada kerusakan tertentu yang nilainya nggak maksimal, nggak substansial, maka dia akan bayar secara cash. Maka digunakanlah sistem impress fund. Bahkan kemarin ya seperti teman-teman nyari data-data seperti itu ya buat KTTA, saya juga melakukan hal yang sama. Saya mendapatkan laporan hasil audit di mana salah satu temuannya itu salah satu cabang perusahaan itu belum menggunakan sistem petty cash. Bahkan di situ disebutkan bahwa eh, salah satu cabang itu mengalami shortage of cash flow yang diakibatkan ternyata dia tidak mendapatkan cash yang cukup dari kantor pusat. Jadi semuanya itu tergantung di kantor pusat. Bahkan untuk bayar-bayar yang reguler, irreguler pun harus di kantor pusat. Akhirnya perusahaannya, cabangnya nggak bisa maksimal. Misalnya mau memperbaiki taman atau mau memperbaiki kamar mandi secara apa darurat nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya cash. Dan semuanya harus otorisasi dari kantor pusat. Ini kan hal yang tidak wajar. Maka biasanya untuk semua cabang itu akan diberikan sistem impress fund. Tadi ini sudah saya bahas ya. Saya akan bahas yang pembukuan pada kantor cabang. Pembukuan pada kantor cabang di sini bukan berarti kantor pusat itu nggak nyatat. Jadi pembukuan kantor cabang ya, itu dicatat di cabang apabila terkait dengan cabang. Dan di buku di kantor pusat juga apabila transaksi cabang berhubungan dengan kantor pusat dengan HU. Contohnya seperti ini.
Kalau bicara di kantor cabang sendiri adalah pada saat misalnya kantor cabang menjual. Dia kan punya inventory sendiri. Kemudian dia bayar listrik, dia punya duit sendiri. Maka dia akan bayar sendiri dan dicatat oleh kantor cabang itu sendiri. Namun kalau misalnya inventorinya itu berasal dari kantor pusat, dia nerima dari kantor pusat, maka kantor pusat nyatat, kantor cabang juga nyatat. Kantor pusat ngurangin inventory karena dipindahkan ke kantor cabang nambah inventory. Sehingga secara gabungan tidak berkurang nilai inventory. Kita lihat contohnya langsung ya. Oke, sebelum sampai ke sana, nanti ada beberapa akun tambahan. Yang pertama adalah home office dan branch. Home office di sini ini digunakan oleh cabang untuk mewakili sebagai ekuitas. Jadi mirip dengan hubungan bapak induk dengan anak. Sedangkan kantor pusat branch ini akan mewakili aset di sini, atau disebut dengan investment in branch. Artinya bahwa home office dan branch ini adalah sifatnya resiprokal. Jadi pada saat pusat ya, dia ngirim duit ke cabang, maka dianggap sebagai investasi. Kantor pusat akan nulis investment in branch pada cash, sedangkan kantor cabang dia menganggap sebagai penanaman modal. Dia akan nyatat cash pada home office. Sama seperti di pengantar waktu Anda belajar bersama akuntansi. Pada saat pemilik perusahaan dia ngirim dana, Anda akan nulis cash pada modal Pak ABC misalnya seperti itu. Ini sama, namun dengan akun home office. Pada saat di akhir periode waktu bikin laporan gabungan, maka nanti home office dan branch ini akan dieliminasi. Sama seperti kita mengeliminasi ekuitas S dan investment in S. Kan sama. Kita mengeliminasi home office karena dia mewakili ekuitas, dan kita mengeliminasi investment in S, ini sama dengan investment in branch. Berikutnya terkait dengan belum inventornya belum tahu saja. Ini contohnya ya. Pada saat cabang nerima cash atau kantor pusat ngirim duit, maka kantor pusat akan nulis branch nomor 1. Kenapa? Karena jumlah branch-nya itu bisa lebih dari 1. Maka nanti kalau branch-nya ada 5, ya akan bikin jurnal seperti ini, sebanyak 5 kali. Ini cash pada home office, dia nerima cash dan menyatat home office sebagai ekuitas. Kantor pusat akan mencatat sebagai investasi dan mengeluarkan cash-nya. Berikutnya di sini. Pada saat kantor cabang dia nyetor uang ke kantor pusat, maka di sini seolah-olah seperti drawing ya, seperti withdrawal. Kalau withdrawal kan Anda akan catat cash pada withdrawal. Withdrawal nanti akan ditutup ke dalam return earning. Kemudian ekuitas sama di sini. Maka kita kurangkan ekuitas, kita kurangkan cash. Kantor pusatnya dia akan menerima cash dan akan mengurangi investasinya. Dividen kalau di metode ekuitas kan kita menerima cash, kita akan mengurangi investment in S-nya. Sama seperti ini.
Ada penyampaian di sini. Kalau tidak, selanjutnya lagi sekarang di sini. Pengiriman barang dagang oleh kantor pusat cabang. Jadi pada saat pengiriman barang dagang oleh kantor pusat, maka nanti kita akan mengenal akun shipment from dan shipment to di sini. Nah, di sini. Ada shipment from dan ada shipment to. Kalau shipment to branch itu berarti kiriman barang dari kantor pusat ke branch. Itu dibukukan oleh home office. Dan dalam penghitungannya akan dikurangkan dari saldo barang yang tersedia untuk dijual. Oke. Jadi kalau masih ingat, Anda kalau ngitung COGS atau pakai periodik kan dari purchase, kemudian beginning inventory dulu ya. Beginning inventory ditambah dengan purchase. Oke, kemudian kan akan ketemu available ya. Available for sale. Nanti shipment to branch ini akan dikurangkan. Biasanya sih dikurangannya di sini. Shipment to. Sekalian available for sale-nya akan berkurang. Sedangkan bagi cabang, dia akan nyatat shipment from home office. Sehingga nanti di dalam punyanya cabang, dia akan menambahkan barang dagang untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual. Sehingga nanti COGS-nya dari beginning inventory ditambah purchase ditambah shipment from. Oke. Nanti baru akan ketemu available for sale di sini. Shipment to dan shipment from itu juga reciprocal. Artinya nanti juga akan kita eliminasi. Nilai shipment to dan shipment from harusnya sama. Contohnya di sini, kantor pusat mengirimkan barang 120 ke cabang. Maka cabang akan nulis shipment from HO pada home office. Jadi seperti dia memberikan aset berupa inventory. Maka ditulis shipment from HO akan menambah ekuitas. Di kantor pusat, dia ngasih ke cabang itu seperti investasi. Investment in branch pada shipment to branch. Tadi ini adalah transaksi yang berhubungan dengan kantor pusat. Bagaimana kalau dia hanya cabang sendiri? Misalnya di sini. Cabang membayar beban-beban operasional. Ini bebannya di cabang, yang bayar juga cabang. Maka dicatatnya hanya di cabang saja. Home office-nya nggak nyata. Kemudian bagaimana kalau beban-bebannya itu yang bayar kantor pusat, menjadi tanggungan kantor pusat, atau di sini artinya dibayar oleh kantor pusat. Pada saat dia dibayar HO, itu kan berhubungan dengan home office, maka kita akan mencatatnya di dua tempat, yaitu di kantor pusat dan di cabang. Contohnya di sini, cabang membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat, atau biaya beban-beban cabang dibayar oleh kantor pusat. Ada insurance, ada tax, kemudian ada advertising. Maka oleh cabang dicatatnya
insurance expense, tax expense, advertising expense pada home office. Ingat, home office, bukan cash. Karena yang bayar adalah kantor pusat. Sedangkan di kantor pusat, dia akan nyatat branch, bukan branch pada cash ya, namun branch, prepaid insurance, taxes payable, ini biar sama. Nggak apa-apa Anda pakai advertising expense atau boleh pakai prepaid advertising. Kenapa? Biar sama. Ini adalah akun di neraca semua. Kenapa? Karena nanti kan expense di sini kredit, expense di cabang debit kan, sehingga sebenarnya di sini kan tidak ada sama sekali. Sama aja. Sehingga menjadi tidak pas. Karena di sini prepaid insurance kan harusnya kalau dia sudah terpakai, dia baru jadi expense. Sehingga yang advertising expense di sini, ya, ini juga harusnya maksudnya ke prepaid advertising. Ini kan ada advertising expense, prepaid advertisement. Kemudian kalau taxes payable, taxes expense, berarti kan di sini bisa ada taxes payable, ada beban pajak, kemudian ada utang pajak kita bayarkan. Harusnya di sini bisa tax expense, kemudian tax payable, kemudian nanti tax payable-nya baru cash. Oke. Selain nyatat jurnal ini, kantor pusat bayar cash dulu kan? Ini kan belum bayar cash. Maka kantor pusat tambahannya nanti akan nyatat sebelum ini, dia akan nyatat prepaid insurance, kemudian tax payable, kemudian prepaid advertising pada cash. Pada saat nyatat jurnal ini, biasanya dia akan ngelompokin ke semua cabang. Oke. Yang 300 yang 100 dibayarkan ke cabang 1, 50 ke cabang 1, 150 ke cabang 1. Mungkin ada jumlah lain yang dibayarkan ke pihak lain. Oleh karena itu, jurnal ini kan tidak diperlihatkan. Kenapa? Karena jumlah yang dibayar cash di sini ini belum tentu nilainya 300. Bisa lebih dari 300. Karena kumpulan dari beban-beban dari cabang. Kalau misalnya hanya satu cabang, ya berarti prepaid insurance-nya adalah 150, 150. Di sininya 300. Kalau cabangnya banyak, belum tentu angkanya ini. Namun dialokasikannya ke cabang satu sebesar. Kemudian, pada saat cabang satu menjual barang dagangan, kita mengaksesnya pakai periodik, kita akan nyatatnya AR pada sales. Kemudian pada saat dibayar dari pelanggan, ya cash pada account receivable. Ini biasa. Karena yang jual cabang, ya jadi cabang saja. Sekarang bagaimana dengan aset tetap? Aset tetap kecenderungannya adalah dia akan dicatat di buku kantor pusat, tidak dicatat oleh kantor cabang. Ini kenapa? Ini salah satu bentuk pengendalian internal. Pada saat dia diberikan di kantor cabang, takutnya aset tetapnya dijual oleh kantor cabang. Maka untuk pengendalian intern, yang nyatat adalah hanya kantor pusat. Hanya di sini. Kantor pusat membeli peralatan 3.000 dan mengirimkan peralatan tersebut ke cabang. Bukunya hanya di kantor pusat. Maka kantor pusatnya nyatatnya equipment pada cash. Yang make adalah cabang. Ingat, di sini dalam ketentuannya di sini aset tetap dicatat di kantor pusat, bukan di kantor cabang. Artinya kantor cabang nggak pernah nyatet
aset tetap. Dia hanya akan nyatet depresiasinya karena dia yang menggunakan. Maka di sini pada saat disusutkan 300, cabang akan nyatet depreciation expense pada home office. Ini seperti kantor pusat ngasih dikit demi dikit di kantor cabang, maka dia bikinnya depreciation expense pada home office. Kantor pusatnya investasi di branch pada akumulasi depresiasi. Sekarang bagaimana kalau yang beli kantor cabang? Ini kan dia yang beli kantor pusat. Yang beli kantor cabang pun, cabang itu seolah-olah membelikan aset tetap kantor pusat, namun tetap dipakai oleh kantor cabang. Cabang membeli tanah seharga 2.100 tunai. Tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Cabangnya akan mengurangi home office dan mengeluarkan cash. Kemudian kantor pusatnya akan nyatet land dan mengurangi investasi. Kenapa? Karena dia seolah-olah mendapatkan dividen berupa tanah. Maka dia terima land, mengurangi branch. Bagaimana kalau bentuknya equipment? Juga sama. Nanti di sini tetap HO pada cash di sini akan ganti dengan equipment. Kemudian pada saat ada depresiasi, cabangnya nanti akan nulis depresiasi pada HO. Dan kantor pusatnya nanti akan nambah branch pada akumulasi depresiasi. Walaupun yang beli cabang. Bagaimana kalau misalnya saya ubah sekarang ketentuannya? Ini oke. Kemudian ketentuannya adalah cabang boleh catat aset tetap. Boleh nyatat aset tetap. Pada saat dia boleh nyatat aset tetap, maka nanti di sini kan jurnal pembelian nih, equipment pada cash. Pada saat dia ngirim ke kantor cabang, maka nanti HO-nya dia akan nambah, nyatat branch ngeluarin equipment. Dan branch-nya dia akan nyatat equipment pada home office. Pada saat dipakai, ada 300 di sini, HO nggak nyatet, tapi branch-nya akan nyatet depresiasi pada akum. Kalau branch boleh nyatet aset tetap. Bagaimana kalau yang beli kantor cabang? Kalau yang beli kantor cabang ya nanti branch-nya dia akan nyatet equipment yang misalnya di sini ya, equipment pada cash seperti biasa. HO-nya nggak ada, HO-nya nggak nyatet. Dan pada saat depresiasi ya seperti ini. Ya, pada saat depresiasi seperti di atas, dia akan nyatet depresiasi expense pada akumulasi. Ini kalau cabangnya boleh nyatet. Namun pada praktiknya sebagai bentuk pengendalian internal biasanya dicatat oleh home office. Saya lanjutkan lagi sebentar.
Sekarang bagaimana kalau eh, anak? Kemudian pada saat anak diberikan kebebasan, maka anak bisa melakukan pembelian barang dagang dari pihak luar. Misalnya di sini cabang beli barang dagang dari pihak luar sebesar 350, maka cabang hanya akan nyatat purchase pada cash payable. Kemudian bagaimana kalau menentukan laba rugi? Sama seperti perusahaan pada umumnya, income summary, expense pada purchase. Ya. Di sini purchase-nya 350, kemudian expenses-nya Anda jumlahkan di sini ya. Expense 300, kemudian ditambah dengan expense-nya di sini 300, kemudian Anda tambahkan di sini 750, pasang 750 tambah 600, 1350. Oke, kemudian salesnya tadi sudah menjual 2000, sehingga ada selisih sebesar 300. Maka di sini income summary pada ekuitas, kan? IS pada RE di sini pada home office. Di kantor pusat, pada saat ekuitasnya seperti di hubungan induk dan anak, pada saat ekuitasnya naik, maka investasinya juga akan naik. Maka di sini branch pada branch income. Cabang dapat keuntungan 300, karena dimiliki 100%, maka akan nyatat income from branch sebesar 300. Investment in S pada income from S di sini, investment in branch pada income from branch sebesar 300, baru nanti ditutup branch income pada income summary. Nanti kantor pusatnya setelah mengumpulkan semua branch income dari berbagai branch, nanti baru akan di IS pada return earning. Hampir sama dengan yang agen tadi. Kalau di agen tadi kan hanya income agency, baru nanti ke income summary. Kalau ini juga sama. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi sekarang bagaimana dengan jurnal penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaian sama seperti di atas ya, kita ingin melihat apakah ada kesalahan, apakah perlu ada penyesuaian. Ini kita lihat di sini misalnya ada beberapa hal yang menyebabkan perlunya kita melakukan koreksi atau penyesuaian. Contohnya di sini
Penerbitan akun cabang tanpa pengkreditan akun kantor pusat ini misalnya ada pengiriman barang yang pada akhir periode itu belum diterima oleh cabang. Sehingga pada saat kita lihat di sini, kantor pusat itu sudah ngirim 3.000 kantor cabang. Namun di akhir periode belum diterima ke cabang. Jadi HO-nya dia sudah nyatet branch pada shipment tuh sebesar 3.000. Namun belum dicatat oleh cabang. Oleh karena itu, cabang perlu membuat penyesuaian, yaitu shipment from HO pada home office. Ini jurnal koreksinya, jurnal penyesuaiannya. Yang berikutnya adalah pengkreditan akun cabang tanpa pendebitan akun kantor pusat. Misalnya, cabang dia mendapat melakukan penjualan secara kredit. Jadi, ini dimulai pada saat di branch dia menerima penjualan sebesar 750. Namun pelanggan melunasinya bukan kantor cabang, namun kantor pusat. Kantor pusat melihatnya adalah dapat duit dari kantor cabang. Kantor pusatnya, dia nyatetnya adalah cash pada branch sebesar 750. Sehingga AR-nya di sini ini kan belum berkurang, kan? Harusnya kan sudah dihapuskan. Oleh karena itu, cabangnya akan menghapus account receivable dan mengurangi home office. Branch-nya berkurang, home office-nya juga akan berkurang. Kemudian yang ketiga, contohnya
maaf, ininya mati, baterainya habis. Bentar. Saya harus join ulang sebentar. Dia nyampe. Ini ya. Oke. Di pendebitan akun kantor pusat di sini bahwa di keterangan bahwa cabang dia beli peralatan dan peralatan tersebut harus dicatat di kantor pusat. Namun kantor pusat dia belum mendapatkan notifikasi bahwa cabang itu sudah melakukan pembelian. Maka di sini penyelesaiannya adalah equipment pada branch, yaitu sebesar 1.000. Ini ada apa? Ada ilustrasi. Nanti silakan Anda bisa melihat di sini. Yang berbeda adalah bahwa ada biaya investasi 6%. Di sini diberikan sebagai investasi kantor pusat. Jadi ada return yang harus dibayarkan oleh cabang atas investasi kantor pusat. Biasanya pada saat bikin cabangnya dia menggunakan utang. Sehingga kantor pusat kan harus bayar interest. Ya, maka nanti dia minta kantor cabang buat bayar interestnya. Ini ada soalnya, nanti Anda bisa baca. Saya akan langsung lihat di sini. Jurnal 1 Oktober ada pengiriman cash. Sebentar ya. Oke, selanjutkan. Kemudian di sini branch-nya dia akan nyatet cash pada home office, inilah transfer uang dari pusat ke cabang. Kemudian di sini adalah pengiriman barang 12.000 dari pusat ke cabang.
Kantor pusat akan nyatat branch pada shipment to branch di sini. Kantor cabang akan nyatat shipment from pada home office. Kemudian beli equipment. Equipment pada branch, home office pada cash. Yang beli adalah kantor cabang. Kemudian melakukan penjualan, menerima hasil penjualan. Kemudian dia bayar expense oleh kantor cabang sendiri, kemudian membayarkan uang kepada kantor pusat. Oke, home office pada cash, cash pada branch. Kemudian di sini dibayarin expense-nya oleh kantor pusat. Kemudian kantor pusatnya akan nyatat branch prepaid insurance akumulasi depresiasi tax payable. Ini prepaid advertising di sini biasanya adalah interest payable. Tapi nggak apa-apa ya di sini. Ini biasanya prepaid advertising. Kemudian di sini biasanya adalah interest payable. Kenapa? Karena di sini adalah interest expense. Jadi di sini ada interest payable. Kemudian kalau di sini ada tax payable, di sini ada tax expense. Kemudian ini adalah jurnal penutup. Kita lihat di sini. Barang dagang yang masih ada di cabang adalah 8.400. Kalau Anda masih ingat, teman-teman masih ingat, di periodik jurnal closing-nya kan ending inventory ditutup pada income summary, kemudian income summary pada beginning inventory. Ya, benar ya. Kemudian yang lainnya sama ya. Income summary pada expense dan revenue pada expense. Kemudian satu lagi IS-nya nanti ditutup pada RE. Nah, kalau di sini diketahui tadi ending inventory-nya 8.400, maka di sini ending inventory pada income summary. Kemudian income summary pada beginning inventory. Beginning inventory-nya kan dalam bentuk shipment from HO di atas. Ada yang di atas di sini. Kemudian ditutup, semua ini sudah oke ya, ditutup. Kemudian selisih income summary-nya di sini, income summary-nya kredit, di sini kredit dijumlahkan kemudian dikurangkan dengan 13.250. Di sini akan ketemu branch pada branch income 1650. Di sini income summary pada home office. Kembali ke ini. Nanti ada latihan ya, nanti ada buat teman-teman bisa dikerjakan di rumah. Nanti saya akan bahas setelah ini terkait dengan beberapa kasus khusus ya, terkait dengan home office dan branch. Ada tanya dulu sampai di sini? Ingin bertanya Pak. Iya silakan Mbak. Yang interest income tadi itu gimana Pak? Kok bisa dicatat interest payable? Terima kasih. Sama-sama Mbak. Jadi kenapa Anda nulis interest income juga boleh kok Mbak. Ini sebenarnya saya hanya ingin melihat konsistensi. Jadi dari cabang dia akan bayarnya adalah interest expense. Kalau memang dari kantor pusat dia meminta duit dari cabang, maka boleh dia nulisnya adalah interest income. Permasalahannya kan yang bayar adalah kantor pusat. Jadi kalau kita lihat soalnya di sini, beban bunga atas investasi kantor pusat 90. Mencatat beban tidak langsung yang telah dibayar oleh kantor pusat. Apakah interest income-nya dia bayar duit
namun kemudian dicatat oleh perusahaan sebagai interest income, kan hal yang tidak pas menurut saya ya. Namun kalau di sini kan karena 90 di sini ini kan ngambil dari sini, bahwa seolah-olah cabang itu dikenakan biaya investasi, sehingga cabang dia akan nyatet interest expense, kemudian kantor pusat dia akan nyatet interest income. Kalau misalnya 6% di sini, yang dimaksud itu adalah yang ini, boleh Anda nyatetnya sebagai interest income. Kalau hal yang sama ya, tapi kalau saya melihat di sini, karena yang bayar adalah kantor pusat, berarti ini adalah sesuatu yang berbeda harusnya. Jadi kalau misalnya memang interest income yang bayarnya adalah kantor cabang, harusnya kan dia akan nyatet interest expense pada cash. Kemudian kantor pusatnya akan nyatet cash pada interest income. Namun di dalam soal tadi yang bayar adalah kantor pusat, berarti kan ini enggak ditulis. Oke, artinya ini dia nyatetnya interest income pada cash, yaitu sebesar 90. Kemudian baru ditagihkan interest expense pada HO. Ini baru dibalik nanti ke branch pada interest income. Silakan. Saya sih nggak ada masalah ya. Namun secara praktik, apakah hal yang wajar pada saat kita nulis interest income pada cash? Itu saja sih. Jadi boleh tidak nyalain, namun secara kewajaran dia tidak wajar. Ini untuk menjawab pertanyaan kenapa harus interest payable. Kalau interest payable dia akan wajar. Expense-nya di HO, yang bayar expense-nya adalah kantor pusat dalam bentuk interest payable ngutang, baru nanti interest payable pada cash. Gitu. Itu Mbak jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Boleh Anda nanti di ujian mau pakai interest income, kemudian pakai advertising expense, nggak ada masalah. Oke, silakan kalau ada yang lain. Kalau tidak, saya lanjutkan biar sama dengan kelas yang lainnya. Ada spesial problem ya di antara home office dan branch. Yang pertama terkait dengan transfer kas antar cabang, kemudian transfer barang dagangan antar cabang. Saya dua ini dulu. Ya, semoga dua ini selesai. Yang nomor 3 kita lanjutkan yang ke depan. Transfer kas antar cabang, intinya transfer antar cabang. Transfer antar cabang selalu ya secara praktik bisa. Praktik oke. Namun dari segi pembukuan diasumsikan transaksinya dengan kantor pusat. Dengan kantor pusat. Jadi kalau misalnya ada HO, ada branch 1, ada branch 2, kemudian B1 dia ngirim ke B2, maka sebenarnya transaksi B1 ke B2 di sini inilah transaksi dari B1 ke HO dan transaksi dari HO ke B2. Jadi transaksinya dua kali, B1 ke HO, HO ke B2. Ini dulu baru ke sini. Secara praktik langsung bisa ya, namun secara tulisan atau secara pembukuan itu tidak boleh, harus dari B1 ke H0, H0 lagi, HO, HO ke B2. Kita lihat contohnya di sini.
cabang 1 mengirimkan uang sebesar 1.000 ke cabang 2. Maka kantor cabang ini saya melihatnya dari urut ya, cabang 1 ke cabang 2. Berarti cabang 1 ke HO. Ke HO. Benar ke HO ya. Sebentar. Saya sudah mulai bingung dengan H0. H0 atau hipotesis 0. Ke HO di sini berarti cabang 1 dia akan nulis ini. Ini yang pertama. Ini yang pertama kali. Kemudian pada saat cabang 1 ngirim ke HO, maka HO sebenarnya akan membuat jurnal cash pada branch 1, yaitu sebesar 1.000. Kemudian HO ngirim ke cabang 2. HO ngirim ke cabang 2 yaitu branch 2 saya kasih B2 pada cash, yaitu sebesar 1.000. Berarti jurnalnya sebenarnya ini 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nomor 2 dan 3 ini kita singkat menjadi ini B2 ke B1. Monggo silakan kalau mau pakai langsung seperti ini boleh, atau mau bikin jurnal juga boleh. Kemudian transfer barang dagangan antar cabang. Nanti yang ini saya akan jelaskan lewat Excel ya. Transfer barang dagangan antar cabang di sini. Jadi misalnya di sini ada HO, kemudian ada B1, ada B2. Sama seperti transfer uang, maka nanti sebenarnya ada transaksi dari B1 ke HO, kemudian HO ke B2. Namun di sini kenyataannya adalah B1 H0-nya, HO-nya, dia ngirim ke B1 kan ada freight, ada shipping expense. Kemudian B1 ke B2 juga ada freight juga. Artinya freight-nya kan 2 kali. 1, 2. Apakah B1 nanti akan menanggung freight yang dari B1 ke B2? Siapa yang akan menanggung biaya pengangkutan? Oke, jawabannya adalah biaya pengangkutan yang lebih besar ditanggung oleh kantor pusat. Jadi maksimalnya adalah sesuai dengan biaya H0 ke B2, HO ke B2. Jadi contohnya kalau saya lihat ya, kalau kita gambarkan di sini. Ini ada H0. Saya ngomongin freight ya, karena masalahnya jadi freight saja. B1, B2. Pada saat HO ngirim ke B1 itu ada biaya ongkosnya misalnya 400. Kemudian HO meminta B1 ngirim barang ke B2. Biayanya adalah 700. Kalau HO ngirim ke B2 itu biayanya adalah misalnya 1.000. Ini misalnya ya, ini misalnya 1.000 ya. Karena daripada dia bayar 1.000, dia minta B1 ke B2 saja langsung. Harganya 700. Yang bisa dibebankan ke B2, ya, beban freight di B2 adalah tetap sebesar 1.000, walau kenyataannya adalah ya realitinya adalah 700 ditambah dengan 400, 1.100. Jadi biaya freight-nya yang nyata adalah 400 tambah 700, besar 1.100 yang harus ditanggung oleh B2. Namun B2
dalam catatannya hanya akan tetap mengakui freight itu sebesar 1.000 seperti biaya pada umumnya. Yang 100 berarti ada ekses yaitu sebesar 100. Itu 1.100 dikurangi dengan 1.000. Yang 100 nanti ditagihkan ke HO. Teman-teman bisa lihat soalnya sendiri-sendiri ya. Saya akan melanjutkan di Excel. Oke. Mana ya? Share Microsoft. Ini sudah ya. Oke, kita lihat soalnya dulu. Soalnya disebutkan bahwa mana tadi soalnya? H0 ya, HO HO mengirim inventory ke brand 1 dengan nilainya adalah sebesar 4.500. Kemudian freight-nya adalah sebesar 600. Kemudian HO meminta B1 brand 1 kirim ke B2. Kemudian freight-nya adalah sebesar 450. Biaya freight kalau dari HO ke B2 adalah sebesar 650. Jadi ini adalah harga wajarnya atau maaf biaya wajarnya. Kita mulai dari HO mengirim inventory ke branch. Berarti pada saat ini bukunya HO di sini, HO pada saat dia ngirim ke brand 1, maka dia akan nuliskan brand 1. Oke, maaf, ini salah tulisan, nggak apa-apa. Pada shipment to B1, kemudian cash. Dia bayar cash. Yaitu sebesar 4.500, di sini 600. Jadi di sini sebesar 5.100. Brand 1 dia akan nyatet yaitu shipment from HO, kemudian freight pada home office. Yaitu sebesar 5.100. Kemudian brand 1 diminta ngirim ke B2. Maka brand 1 kan akan bikin jurnal kita balik. Oke, kita balik, saya langsung balik di sini. Berarti di sini HO, kemudian shipment, kemudian freight, kemudian dia nambah bayar 450 di sini. Berarti ada cash sebesar 450. Nggak mau ya.
450. Kemudian di sini tinggal kita balik. Nanti di sini HO-nya kita jumlahkan di sini. 5.550. Bagaimana dengan HO? HO pada saat dia dikirimin lagi oleh branch, berarti kan dia akan membalik juga. Sebelum kita nyatet di sini, kita lihat bahwa jumlah total freight-nya adalah sebesar 450 ditambah dengan 600. Dan jumlah standarnya, biaya standar adalah sebesar 650. Berarti akan ada ekses, ya. Ekses freight-nya adalah sebesar 150 dikurangi dengan 650. Ya, akan ketemu 400. Baru kita akan jurnal, karena yang angka 400 di sini ini akan ditanggung oleh HO. Maka di sini kita akan nulis, saya tulis di sini dulu ya. Saya copy. Shipment, kemudian excess freight, kemudian apa lagi ya, freight, kemudian ada branch, cash ya, maaf, cash. Ini kan kita balik ini, ada excess cash, dan di sini adalah branch 1. Branch satunya adalah sebesar 5.550. Kemudian shipment from HO-nya adalah sebesar 4.500. Eksesnya adalah tadi 400. Berarti selisihnya, maaf kok di sini di debit maksudnya. Berarti eksesnya, berarti cash-nya adalah selisihnya di sini. Ini dengan 450 dikurangi dengan 400, ketemu 650. Angka cash di sini ini akan sama dengan 650 di sini. Baru nanti HO-nya akan menjurnal branch 2. Saya bawain lagi. Branch 2, kemudian shipment to branch 2. Sini. Branch 2-nya, shipment to branch-nya 4.500, cash-nya adalah sebesar 650. Branch 2-nya adalah sebesar 5.150. Di bukunya branch 2, baru kita jurnal seperti ini. $4.600, 5.150. Ya, di sini sama ya. Jurnal yang ini, yang banyak ini kalau diringkas itu akan sama yang ada di buku. Kalau diringkas. Itu kok ini bentar, bukan yang ini.
Ini kalau diringkas semuanya di sini, kalau kita ringkas semuanya, nanti kita ringkas, nanti akan menjadi segmentum B1 ini. Bisa ganti ya. Ini kan segmentum B1 kan kita membalik ini ya. Saya lupa segmentum B1, kemudian cache, kemudian access break-nya, kemudian break. Ini kita balik menjadi jurnal yang di sini. Tambahnya adalah access break. Kemudian diringkasnya segmentum B1, kemudian segmentum B2, kemudian ada branch 2, kemudian di sini ada di sini ada access, kemudian ada apa lagi? Access, branch, ada di sini ada branch 1. Ini sebesar 4.500 sama, kemudian branch 2-nya adalah 5150, access-nya 400, di sininya 5.550. Silakan. Kalau mau ringkas sini, kalau yang di atas berdasarkan urutan. Jadi H0 ngirim dicatat oleh branch 1, branch 1 ngirim ke HO, HO-nya ngirim, HO-nya nyatet, kemudian dikirim ke branch 2, branch 2-nya nyatet. Kalau ini diringkas akan jadi seperti ini. Silakan ada pertanyaan. Kelas 629. Silakan ada latihan nanti dikerjakan di rumah. Tidak dikumpulkan ya. Itu kemarin sebenarnya mau dikumpulkan, cuma waktunya nggak cukup. Lihatnya saya putuskan dikumpulkan semuanya. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak, saya akhiri. Ketemu lagi minggu depan. Kita akan melanjutkan untuk permasalahan yang ketiga dan nanti juga membuat laporan gabungan. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Yo, mabar.